Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan soal penyelesaian fungsi satu keubah yang menggunakan metode iterasi konvergen. Nah, untuk metode iterasi konvergen masih sama seperti metode iterasi, yaitu kita bisa gunakan formulasi iterasinya, yaitu X sama dengan Fx, sehingga formula yang digunakan untuk iterasi adalah Xn tambah 1 sama dengan Fxn, akan konvergen ke akarnya bila mutlak dari f aksen X kurang dari 1. Oke, kemudian di sini ada teorema, misalkan X sama dengan alfa adalah akar dari Fx sama dengan 0 dan I adalah sebuah interval yang mod titik X sama dengan alfa, misalkan Fx dan f aksen X kontinu dalam I dengan Fx definisikan oleh persamaan X sama dengan Fx yang ekivalen dengan Fx sama dengan 0, maka bila mutlak dari f aksen X kurang dari 1 untuk setiap X dalam I, barisan dari aproksimasi X0, X1, X2 sampai Xn yang definisikan oleh Xn tambah 1 sama dengan Fxn akan konvergen ke akar alfa dengan aproksimasi awal X0 dipilih dalam interval I. Berikut gambaran iterasi konvergen, ya. Misalkan kondisi yang konvergen seperti ini. Jadi dia akan mendekati nilai akarnya, sedangkan yang divergen dia akan menjauh. Syarat konvergensi. Pada range I terletak mulai dari S dikurang H sampai S tambah H dengan S titik tetap jika turunan dari Gx antara 0 dan 1 untuk setiap X elemen I iterasi konvergen monoton. Sedangkan jika G aksen X letak antara negatif 1 dan 0 untuk setiap X elemen I, maka iterasi konvergen berosilasi. Sedangkan jika G aksen X lebih dari 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi divergen monoton. Sedangkan jika G aksen X kurang dari negatif 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi divergen berosilasi. Contoh, di sini masih kita gunakan persamaan seperti contoh pada metode iterasi, tapi di sini menggunakan metode iterasi konvergen dengan formula iteratif, yaitu F1X sama dengan 2/7 kali X pangkat 3 tambah 1. Dari sini diperoleh turunan pertamanya, yaitu 6/7 X kuadrat. Oleh karena itu, untuk nilai-nilai di dalam interval 0 sampai 1, maka diperoleh f aksen X kurang dari 1. Dengan demikian, formula tersebut dapat digunakan dengan nilai awal X0 sembarang dalam interval tersebut guna menentukan akar tersebut. Untuk nilai X0 sama dengan 1, ilustrasi proses iterasi konvergen dapat dilihat pada gambar berikut. Seperti ini. Misalkan pilihan X0 sama dengan 0,2928, sehingga turunan pertamanya di titik itu adalah 0,0735 yang kurang dari 1. Maka proses iterasinya akan menjadi sangat cepat, seperti itu. Tetapi untuk nilai akar lain, yakni alfa yang menyatakan akar positif, misalkan alfa mendekati 1,7, maka formula iteratifnya memberikan nilai f aksen X ya di titik itu akan lebih dari 1. Oke, berikutnya untuk formula iteratif yang lain, misalkan f2x sama dengan 7x dikurang 2 dibagi 2x kuadrat. Dari sini kita peroleh nilai turunannya, yaitu f aksen 2 dari X sama dengan 4 dikurang 7X per 2X pangkat 3. Sehingga bisa diperiksa untuk interval 0 sampai setengah diperoleh mutlak dari turunan F2X lebih dari 1. Nah, sehingga formula tersebut tidak bisa dipakai untuk menentukan nilai akar. Oke, misalkan pilih di sini X0 sama dengan 1. Maka proses iterasi tersebut tidak konvergen, sehingga tidak bisa
gunakan. Tetapi dapat tunjukkan bahwa mutlak dari f aksen 2x kurang dari 1 untuk setiap x di dalam interval 3/2 sampai 2 untuk nilai awal x0 dalam interval tersebut akan diperoleh proses yang konvergen. Oke, jadi kita bisa gunakan nilai awal misalkan x0 sama dengan 2. Kira-kira gambarnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, apabila kita gunakan formula alternatif yang lain, yaitu f3x sama dengan 7x dikurang 2 dibagi 2x pangkat setengah, maka akan diperoleh turunan pertamanya 1/2x kuadrat kali 2x dibagi 7x kurang 2 pangkat setengah. Formula tersebut tidak dapat dipakai dalam interval x antara 0 sampai 2/7 karena nilai turunannya akan diperoleh akar pangkat 2 dari bilangan negatif. Nah, sehingga nanti di dalam interval 2/7 sampai setengah akan diperoleh mutlak dari turunan f3x lebih dari 1, sehingga formula tersebut tidak dapat digunakan untuk menghitung akar terkecil. Tetapi bila dilakukan dalam interval 3/2 sampai 2 yang memuat akar tersebut, maka formula tersebut akan peroleh proses yang konvergen. Oke, kemudian kalau kita gunakan formula berikutnya yang keempat, di mana f4x ini sama dengan 7x dikurang 2 dibagi 2 pangkat sepertiga. Kita cari nilai turunannya, yaitu f aksen 4x sama dengan 7/6 kali 2/7x dikurang 2 pangkat 2/3. Nah, ternyata diperoleh mutlak dari f aksen 4x ini lebih dari 1 untuk setiap x di dalam interval 2/7 sampai setengah, sehingga formula f4 ini tidak dapat digunakan untuk menentukan akar. Tetapi di dalam interval 3/2 sampai 2 akan diperoleh mutlak dari f aksen 4x ini kurang dari 1. Jadi ini bisa digunakan untuk menentukan nilai awal x0 yang terletak di antara 3/2 sampai 2 karena akan menjadi konvergen prosesnya. Oke, berikut di sini ada tabel yang menunjukkan gambaran beberapa formula iteratif yang bisa digunakan. Kemudian di sini ada f aksen x-nya, kemudian interval i-nya, di mana f aksen x-nya itu dalam interval tersebut ada yang kurang dari 1, jadi ini yang bisa digunakan. Yang lebih dari 1 yang divergen ini tidak bisa digunakan. Ya, oke, baik, boleh dicoba latihan berikut menggunakan iterasi konvergen. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.